Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Baker 2023. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Ketika film dimulai, tayangan langsung diarahkan kepada seorang kakek. Kakek ini berjualan roti sepanjang hari dan ia tidak pernah dibantu oleh siapapun. Dengan kedai roti seadanya, kakek bernama Donald hanya bisa menunggu kabar dari anaknya. Diketahui ia tak pernah bertemu lagi dengan anak satu-satunya yang ia miliki, di mana kurang lebih mereka tak bertemu selama 26 tahun. Tak lama, kita diarahkan kepada si anak yang bernama Pete. Ia benar-benar sibuk setiap harinya tanpa ada satupun orang yang tahu ia kerja apa. Dan dikarenakan istrinya telah meninggal, ia pun hanya tinggal bersama putrinya. Putrinya yang bernama Delphi ini terbilang diam dan bahkan diacuhkan oleh semua orang. Maka dari itu, Pete pun sengaja membawanya pergi untuk pindah keluar kota. Class, that's enough. Next. I'm sorry. We're in the Why don't we leave the city? You know? Get out. Listen, Oh, please. sorry about that. It's okay, Chris. All right. This is On our trip. Hop in. Come on. Belum tahu mereka akan kemana, tapi yang jelas perjalanan kali ini akan memakan waktu 2 hari. Di samping itu, Delphi tak bisa berbicara. Ia hanya bisa mendengar perkataan serta merespon dengan cara mengangguk. Yang mana, Delphi cukup heran karena tak biasanya sang ayah harus bepergian sejauh ini. I hate music. Singkat cerita, adegan berpindah lagi kepada Donald. Donald terus sibuk untuk membuat roti yang akan ia pajang. Namun tak disangka, tepat di hari itu, sebuah mobil sengaja datang ke tokonya. Ia kira itu adalah pembeli pertama pada hari ini. Tapi ternyata Donald telah kedatangan sang anak beserta sang cucu. Ya, awalnya momen pertemuan ini terasa canggung. Karena wajar saja 26 tahun Donald tidak bertemu. Looks like you. Got it. I'm starving. Di mana baru hari ini ia melihat wajah cucunya. Dengan kedatangan itu, Donald berharap momen ini bisa menjadi momen indah. Tapi faktanya, kedatangan Pete memiliki sebuah maksud. Ia tak sekedar mampir, yang mana Pete begitu sibuk dengan teleponnya. Milk? Fuck you. He can have the whole thing. I don't give a shit. I want to unload it all. Dan setelah telepon selesai, Pete ternyata ingin menitipkan Delphi kepada sang kakek. Sontak, Delphi langsung ngambek. Tak tahu kenapa, tapi sepertinya Delphi tahu apa pekerjaan sang ayah. Di samping itu, Pete hanya bisa memastikan bahwa ia akan kembali dalam waktu 3 hari. Dan oleh karenanya, Donald hanya perlu menjaga Delphi dalam kurun waktu tersebut. Okay. Ya, sebelum benar-benar berpisah, Pete pun kembali mengucapkan salam perpisahan kepada Delphi. Namun dikarenakan Delphi tak mampu berbicara, Donald sedikit kesulitan untuk berinteraksi. Saking jarangnya, setiap 10 menit sekali, Donald harus menanyakan lagi siapa nama cucunya. This time I promise it's gonna be different. You don't say very much, do you?
Dengan kepergian Pete, Delphi ternyata merupakan anak yang cukup usil. Ia bisa mengambil uang ataupun mengganggu pekerjaan kakeknya. Donald yang emosinya tak pernah terpancing selama 26 tahun nyaris meluapkannya kepada sang cucu. Tapi tentu saja, hal itu tidaklah pantas didapatkan oleh Delphi. Justru sebaliknya, Donald memberikan perhatian demi perhatian agar Delphi merasa betah. Put these on. Ketika toko akan tutup, Delphi turut diajak untuk mengantar roti pesanan. Tapi sesekali Donald merasa risih karena cucunya begitu kekeh untuk memasang seatbelt. Donald merasa bahwa perhatian kecil itu belum biasa ia terima. Yang bisa dibilang, ia masih berada di dalam fase kaget untuk menangani seorang cucu. Terlebih, Delphi bukan anak yang anteng seperti kelihatannya. Ia masih saja rutin bertingkah bandel yang bahkan mengambil roti secara diam-diam. Hah? Meski pada ujungnya, perbuatan itu harus ketahuan juga. Kemudian adegan bergeser kepada Pete yang baru saja tiba di sebuah kediaman, di mana ternyata Pete bekerja kepada salah satu bandar internasional bernama Vic. Sebagai seorang mafia narkoboy, kinerja Pete pun tidak lagi memuaskan. Ia kehilangan barang penting yang menurutnya telah disimpan dengan baik di dalam tas berwarna orange. Atas keteledoran itu, Pete langsung menerima konsekuensinya. Tapi sebelum itu, ia pun diberikan kesempatan untuk menelpon sang anak. You wanna see your little girl? It's over here. Nah, di sini Donald langsung heran sendiri karena Pete hanya menitipkan pesan terkait makanan kesukaan dari Delphi. Yang tak lama, terdengarlah suara tembakan dari telepon tersebut. Jelas, dengan feelingnya yang tajam, insting Donald mulai terpacu. Ia sadar bahwa Pete telah melakukan pekerjaan ilegal. Yang benar saja, ketika Donald bertanya, ternyata Delphi telah mengambil beberapa barang canggih dari tas sang ayah. Ya, bisa dibilang selama ini Delphi udah gak tahan lagi melihat pekerjaan ayahnya. Dan tanpa pikir panjang, bungkus demi bungkus langsung dimasukkan Donald ke dalam sebuah roti khusus. Dari situ, ia pun segera beranjak pergi bersama Delphi untuk menyusuri jejak Pete. Di sisi lain, seorang pemasok internasional langsung menggerutu kepada Vic. Ia kecewa berat karena ternyata barang yang hilang merupakan barang termahal sepanjang sejarah narkoboy. Yang udah jelas, tanpa banyak ngomong, Vic segera diutus untuk mencari. Find her. Lalu, Donald pun tiba di sebuah kontrakan yang sengaja diarahkan oleh Delphi. Di mana saat itu juga, Donald sengaja menyempatkan diri bertanya kepada tetangga mengenai cucunya. Ternyata, Delphi harus ditinggal oleh ibunya akibat kecelakaan. Pada saat itu, ibunya tak mengenakan sabuk dan begitu juga dengan Delphi. Tapi takdir berakhir berbeda. Sang ibu meninggal dunia, sedangkan Delphi harus kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Mendengar hal itu, tak heran Delphi begitu kekeh untuk mengenakan seatbelt kepada kakeknya. Kemudian, bekas rumah kontrakan Pete langsung diperiksa, yang mana rumah itu benar-benar berantakan tanpa terurus sama sekali. Dan disinilah Donald sadar bahwa Pete selalu berpindah-pindah tanpa henti. Tapi sebelum pergi, Donald pun membiarkan cucunya untuk membawa sisa mainan yang masih tertinggal. Nah, sejak saat itu, Donald mulai mengerti karakter cucunya. Ia pun senang karena Delphi bisa cocok dengan dirinya. Namun sayang, momen ini bukanlah momen yang tepat untuk saling akrab.
Donald sengaja beranjak ke kantor polisi demi melapor kematian dari Pete. Hanya saja, ia tak memiliki banyak informasi selain tahun kelahiran dari anaknya itu. Di samping itu semua, tak ada yang tahu Donald ini sebenarnya siapa. Yang luar biasanya lagi, para polisi tak berhak untuk melacak identitasnya. Hal ini pun membuat pihak polisi sulit sampai-sampai Donald ditanyai apakah benar ia adalah ayahnya Pete. Dan setelah menghabiskan waktu, pada akhirnya tak ada satupun jasad yang cocok dengan Pete. Tapi yang jelas, tanpa bantuan siapapun, Donald tahu harus memulai dari mana. Ia sengaja datang ke suatu markas dari pemakai narkoboy. Dan di dalamnya terdapat seorang pentolan yang bisa dikorek-korek. Oh shit, no, hey man, no, I'm at the park at Elm and Fifth. I swear he's like... Hanya butuh waktu 1 menit, Donald pun berhasil mendapatkan info. Namun disinilah ia mulai diikuti oleh orang-orang yang meremehkannya. Orang-orang itu hanya mendapat info bahwa Donald merupakan tukang roti biasa. Tapi siapa sangka, olokan itu merupakan kesalahan terbesar dan Donald segera bertindak. Di balik aksi keras tersebut, Donald tak membiarkan cucunya untuk melihat. Pokoknya ia tak mau Delphi melihat apapun yang bisa menyakiti mata anak tersebut. Lalu demi menghindari kejaran mafia, Donald sengaja membawa cucunya menginap di sebuah hotel. Tentunya ia harus berpikir 2 kali lebih cepat daripada musuh, di mana barang canggih pun turut disembunyikan di atas plafon. Nah, di momen ini, barulah Donald bisa memberikan sedikit perhatian kepada cucunya. Nails trim? No. Sedangkan di sisi lain, Vic mulai mencari informasi tentang ayahnya Pete, di mana beberapa orang turut mengenalnya sebagai tukang roti tua. Mendengar nama itu, Vic sedikit geli. Ia tahu bahwa lawannya jauh lebih lemah daripada dirinya. Namun siapa yang tahu, Donald ternyata bukanlah sembarang kakek. Para polisi pun tak mampu menemukan identitasnya yang sudah disamar selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan jika dilihat dari umur, ketika Donald berusia 20 tahun, polisi itu baru saja lahir di dunia ini. Tapi Donald nggak bisa tinggal diam, di mana ia pun berhasil mendapat info terkait seseorang bernama Milky. Dan setelah melacak kediamannya, Delphi pun segera diminta untuk tidak beranjak kemana-mana. Don't open them for anybody. Promise me. In the truck, no matter what. You keep the door. Seketika dengan satu kotak roti, Donald berhasil memancing Milky. Di mana lagi-lagi cukup butuh waktu 1 menit, Donald langsung mendapat informasi. Dan ketika momen eksekusi akan terjadi, Delphi malah sengaja datang ke rumah itu. Kedatangan Delphi cukup membuat jeda, meski pada akhirnya Milky harus meregang nyawa. I said stay in the goddamn truck, didn't I? Malamnya, Donald memberikan sedikit cerita kepada Delphi. Bukan apa-apa, Donald sengaja bercerita agar cucunya bisa segera tidur. Yang mana setelah lelap, barulah Donald beranjak seorang diri. Di klub malam ini, ia mencari seseorang bernama Derek. Sebelum beraksi, Donald terinspirasi untuk menyamar juga menjadi pelayan. Yang ujungnya, ketika wujud Derek telah terlihat, Donald langsung bertindak. Awalnya memang Derek dilayani dengan baik selayaknya seorang bos besar. Tapi setelah Donald membuka jasnya, ya, Donald sebenarnya nggak mau bermain kasar.
ia hanya mencari info tentang Pete yang merupakan anaknya. Namun apa daya, Derek malah bercanda dan memanggilnya si tukang roti. Dari situlah Donald harus dikalahkan oleh emosinya sendiri. Ia tak mendapat jawaban apapun. Yang ia dapat hanyalah sedikit luka beserta tangisan dari cucunya. Put down here. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Pada situasi yang berbeda, Vic ternyata mulai mendapat petunjuk mengenai keberadaan Donald. Donald sedikit merasa pasrah dengan keberadaan Pete. Hal itu membuatnya cukup santai di mana ia akan pergi membeli sedikit snack. Sedangkan Delphi sendiri sibuk berkemas di dalam kamar. Pada posisi inilah, para mafia segera bergerak. Dengan mengandalkan foto dan juga sedikit sogokan kepada resepsionis, kamarnya Donald berhasil diketahui. Beruntung, Delphi sedikit sigap dan ia sadar bahwa kakeknya tak akan kembali secepat itu. Di mana saat momen yang tepat tiba, Delphi segera berlari keluar hotel untuk membunyikan klakson mobil. Nah, dari klakson itulah kedua cecurut langsung dibantai. Hey, Brett. Singkat cerita, para polisi digemparkan dengan sebuah mobil yang terbakar di depan hotel. Ternyata, Donald sengaja membakar mobil yang ia pakai sebelumnya. Mobil itu menggunakan plat palsu atas nama Donald yang berbeda dan kebetulan telah meninggal 26 tahun yang lalu. Atas penemuan ini, jelas para polisi semakin puyeng. Sedangkan komplotan mafia tahu bahwa Donald sedang berada di sebuah rumah sakit. Atas kedatangan para mafia itu, Delphi sebenarnya berusaha menutupi. Tapi hebatnya, ia ternyata mempunyai cara lain untuk mengulur waktu. Baker. Alhasil, Donald pun berhasil bersembunyi terlebih dahulu. Memang, kamar yang diberitahu Delphi adalah kamar yang benar. Tapi para cecurut terlalu meremehkan si tukang roti. Yang hasilnya... ia cukup menggunakan beberapa benda dan juga beberapa pergerakan, mafia-mafia itu pun berhasil dilenyapkan. Dan tak lama kemudian, para polisi turut mendatangi rumah sakit untuk mencari Donald. Tapi bukannya menemukan Donald, polisi itu langsung dibikin takjub dengan kemampuan kakek tersebut. Ternyata Donald berhasil kabur. Ia pun sempat mengambil HP dari salah satu mafia demi mengirimkan pesan bahwa mereka berhasil mendapatkan barang-barang itu. Dengan begitu, pertemuan pun segera direncanakan secepat mungkin. Namun belum apa-apa, Vic langsung dibikin heran karena alarm mobilnya terus berbunyi tanpa henti. Dan jelas sudah, cukup dengan beberapa langkah, Vic langsung berhasil ditawan. Donald meminta agar ia dibawa ke tempat jasad dari anaknya, yaitu Pete. Tanpa malu-malu, Vic segera menuntun Donald ke lokasi tersembunyi. Sedangkan Delphi harus menunggu di dalam mobil. Dan memang benar, Pete ternyata telah tewas dengan cara yang tidak layak. Dari situ, Vic langsung diminta untuk menunduk demi segera dieksekusi. Berbagai cara turut dicoba yang pada ujungnya Donald merasa tidak tega. Apalagi Delphi turut datang untuk melihat perbuatan itu. Yang hasilnya, untuk pertama kali Donald sengaja membiarkan lawannya untuk tetap hidup. Dan setelah kejelasan atas kondisi Pete yang telah meninggal, Donald langsung mengajak Delphi segera pindah ke suatu negara. Tapi negara itu masih dirahasiakan karena ternyata kehadiran Donald telah dinanti oleh suatu institusi.
di mana sebenarnya Donald adalah prajurit elit tertinggi dari sebuah agen rahasia internasional yang sengaja menyendiri demi berdagang roti. Ya, pada intinya film ini mengajarkan kita untuk tidak melihat orang dari covernya saja. Ya, contohnya kayak Donald. Kalian bisa melihat dia merupakan tukang roti biasa, tapi ternyata di baliknya ia merupakan orang yang tidak diketahui identitasnya. Dan sekalinya ada orang yang berurusan sama dia, maka orang-orang itu dijamin meninggal. Ya sudah, sampai bertemu lagi guys di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.